Bab 271 Siapa yang peduli tentang itu? Hanya menonton kegembiraan. Tiga sekte besar tidak akan menyerah pada siapapun. Ini adalah kesempatan bagus untuk melihat kekuatan Paviliun Sabat Surgawi dan Istana Roh Malam. Orang yang memimpin kelompok Night Spirit Palace tampaknya adalah putri dari Master Istana kedua, Mu Yang Sui. Dia sudah menjadi Saint Martial Grade Medial. Siapa orang dari Paviliun Saber Surgawi? Apakah ada yang tahu? Aku tidak mengenalnya. Dia seharusnya hanya meninggalkan sekte baru-baru ini. Dia mungkin di sini untuk menghadiri pelelangan. Suara-suara diskusi di antara kerumunan itu semakin keras. Sangat hidup. Semua orang bersemangat. Mu Yang Sui mengarahkan pedangnya pada Xiao Chen dan suara merdu berkata, "Apakah teman ini mau tinggal di sini selama beberapa waktu? Aku benar-benar tidak ingin bertarung." Xiao Chen tersenyum. Tetapi dia tidak menarik auranya. Dia mengejek. "Mengapa aku harus tinggal di sini? Menunggu kematian? Jika kamu ingin aku tetap, tunjukkan apa yang dapat kamu lakukan." Mu Yang Sui sedikit tersipu. Dia tidak berharap Xiao Chen begitu sopan. Dia berteriak dengan dingin. "Kalau begitu, mari kita lihat kemampuan apa yang kamu miliki." Puci. Tepat setelah Mu Yang Sui berbicara, keempat orang mengirim pedang untai Qi. Mereka merobek udara dan terbang ke arah Xiao Chen. Xiao Chen menatap pedang Qi yang melayang ke arahnya. Dan dia menggelengkan kepalanya. Meskipun setiap pedang Qi memiliki banyak momentum, mereka tidak tajam. Jika dibandingkan dengan dua lelaki tua di kapal dagang, mereka secara signifikan lebih lemah. Xiao Chen menggunakan telapak tangannya sebagai pedang dan mengacungkannya. Kakinya tetap di tempatnya. Xiao Chen memamerkan seni patung naga dan tubuh harimau ke puncaknya. Ketika pedang Qi mengenai telapak tangannya, itu mengeluarkan suara logam yang jelas. Setiap pedang Qi dinetralkan langsung oleh tubuh fisik Xiao Chen. Mereka berempat kaget. Mereka tidak berharap tubuh fisik Xiao Chen menjadi begitu kuat. Mereka dengan cepat menyerah menggunakan serangan pedang Qi dan melepaskan lampu pedang dari pedang mereka saat mereka melompat ke arah Xiao Chen. Xiao Chen tahu bahwa keempat orang ini tidak bermaksud membunuhnya. Mereka hanya ingin menunda dia sampai ahli Si Clan tiba. "Aku tidak bisa terus menyembunyikan kekuatan aku. Aku harus cepat menyelesaikan pertempuran ini. Kalau tidak, ketika para ahli klan Si tiba, aku akan dalam kesulitan. Meskipun akan mudah bagi aku untuk pergi, akan sulit bagi Liu Suifeng untuk melakukannya." Xiao Chen melambaikan tangannya, dan Lunar Shadow Saber muncul di tangan kirinya entah dari mana. Tangan kanan Xiao Chen berhenti di gagang pedang dan cahaya yang tajam melintas di matanya. Keadaan guntur bergabung ke dalam pedang. Dan dalam waktu singkat, keadaan guntur dan auranya naik ke puncak mereka. Dalam sekejap itu, awan gelap bergejolak di langit di atas paviliun Liuxiang. Guntur bergemuruh ketika kekuatan guntur terbentuk secara instan. Bergegas teknik guntur saber, menggambar saber. Xiao Chen berteriak, dan sepenuhnya menunjukkan keadaan guntur. Sebuah tabrakan guntur yang keras bergemuruh di langit. Dan di detik berikutnya, semua orang tampaknya telah melihat sambaran petir melompat keluar dari sarung pedang. Bang, tiga orang di depan merasa terpesona. Energi yang mengerikan melayang ketika mereka segera melemparkan diri mereka ke belakang. Ada listrik mengamuk di meridian mereka, menghentikan mereka dari mengeksekusi teknik pedang. Xiao Chen dengan cepat berbalik dan mengayunkan pedangnya. Kemudian, dia meletakkan pedang di leher ke orang di belakangnya. Orang ini tidak punya waktu untuk bereaksi. Cahaya pedang terang di pedangnya berhenti di atas kepala Xiao Chen. Dia tidak berani melangkah lebih jauh. Xiao Chen dengan cepat menarik pedangnya saat dia tersenyum. Kemudian, dia melangkah maju dan menghancurkan telapak tangannya ke dada orang ini. Mengetuknya terbang dengan keras. Tanpa ada yang menghalangi jalannya, Xiao Chen mendorong kakinya dari tanah dan berubah menjadi kilatan cahaya ungu saat ia menuju lubang di lantai 4. Semua ini terjadi pada waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang.
Dari saat Xiao Chen memanggil Lunar Shadow Saber hingga ketika dia bergerak, itu hanya dalam sekejap mata. Situasi segera berubah. Kecepatan Xiao Chen sangat cepat. Tidak ada yang bisa bereaksi dalam waktu. Seseorang di lantai bawah berseru. Apa yang terjadi? Apakah orang-orang Night Spirit Palace benar-benar lemah? Mu Yang Sui melakukan yang terbaik untuk menekan esens yang disebabkan oleh petir di tubuhnya. Ketika dia mendengar kata-kata ini, ekspresinya berubah menjadi marah. Dia berteriak dan bergerak cepat. Tidak diketahui teknik gerakan apa yang dia gunakan. Dalam waktu singkat, kecepatannya meningkat eksplosif, menghalangi jalan Xiao Chen. Mu Yang Sui memandang Xiao Chen dan berkata dengan dingin, "Kecepatan kamu sangat cepat. Tetapi tidak ada yang lebih cepat dari aku." Sebuah cahaya pedang menyala saat menembus ke arah Xiao Chen. Dia dengan cepat mengelak dan kemudian berputar sebelum mendorong dirinya sendiri dari dinding. Ketika dia kembali, dia meretas pedang di Mu Yang Sui. Sial, pedang itu bersentuhan dengan pedang, melepaskan cincin logam, bergema di aula. Saat senjata mereka bertemu, mereka berpisah. Mereka sangat cepat. Orang hanya bisa melihat bayangan di udara. Dua sosok cerah bergerak di udara. Satu ungu dan satu hitam. Bertukar pukulan terus-menerus. Kedua teknik gerakan mereka sangat indah. Mereka terbang mengitari lantai 3. Menggunakan dinding untuk membeli. Mereka tidak mendarat di tanah sama sekali. Seolah-olah mereka benar-benar terbang. Keduanya bertukar pukulan tanpa henti. Kecepatan mereka sangat mirip. Mereka benar-benar tiba di undian. Namun, hasil imbang bukanlah hasil yang diinginkan Xiao Chen. Semakin lama dia menyeret ini keluar, semakin banyak kerugian baginya. Sejak Azure Dragon Cloud Soaring Art mencapai small perfection, Xiao Chen belum pernah bertemu siapapun yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal kecepatan dalam generasi yang sama. Mu Yang Sui harus menggunakan teknik gerakan peringkat bumi puncak. Lebih jauh lagi, dia sepertinya mempraktikkannya dengan sempurna. Kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk bergerak secepat ini. Huci. Xiao Chen menaikkan kecepatannya ke puncaknya dan berubah menjadi naga banjir ungu. Menderu dengan ganas di udara. Namun, dia masih tidak bisa melepaskan Mu Yang Sui. Sosok hitam itu seperti bayangannya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa melepaskannya. Aneh. Mengapa begitu mirip dengan formula karakter Sticky Sage Origin Sticky? Xiao Chen bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Xiao Chen pernah mengalami situasi seperti ini di tangan Leng Liusu di masa lalu. Jika kamu cepat, dia akan lebih cepat dari kamu. Saat kamu melambat, kecepatannya akan menurun perlahan. Itu bukan karena kamu tiba-tiba menurunkan kecepatan kamu tetapi karena kamu berhasil melepaskannya. Aku harus memikirkan sesuatu. Karena aku tidak bisa mengalahkannya dengan cepat. Aku harus mencari sudut lain. Xiao Chen berteriak ketika dia menemukan kesempatan. Dia berjungkir balik di udara dan menginjak lantai 3. Sebuah lubang besar segera muncul di langit-langit kayu. Xiao Chen mengirimkan energi dengan tangannya. Dan dia dengan lincah melarikan diri melalui lubang. Muncul di lantai 4 paviliun Liu Xiang. Api ganas membakar mata kanan Xiao Chen. Dan bola api besar berwarna ungu meledak dari dasar lubang di bawahnya. Mu Yang Sui, yang mengikuti dengan ketat, terkejut ketika dia melihat bola api ungu bergelombang itu. Dia dengan cepat menghindar ke samping. Bang, bang! Nyala api tidak kehilangan kekuatan mereka karena mereka dengan mudah membakar lantai-lantai kedua. Menuju lantai pertama. Pelanggan di lantai pertama semua ketakutan. Xiao Chen untuk sementara waktu lolos dari Mu Yang Sui. Dengan pandangan sekilas, dia menemukan Liu Suifeng. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia menemukan Chu Chaoyun. Berdiri di samping Liu Suifeng sambil tersenyum. Chu Chaoyun tersenyum dan mendorong Liu Suifeng dengan telapak tangannya. Biarkan aku mengirimmu pergi. Sebuah kekuatan lembut besar menyerang Liu Suifeng. Dan dia terbang keluar jendela.
Xiao Chen tidak punya cukup waktu untuk berpikir. Dia hanya bisa mengikuti Liu Suifeng. Saat mereka pergi, dia melirik Chu Chaoyun yang mencurigakan. Dia tidak tahu mengapa Chu Chaoyun membantunya. Keduanya mendarat di jalan. Liu Suifeng bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita kembali?" Xiao Chen merasakan sakit kepala yang tumbuh. Juga, saat ini, dia tidak punya ide. Dia tidak yakin kemana dia harus pergi. Jika dia sendirian, dia akan baik-baik saja. Dia hanya bisa mengubah identitasnya dan bersembunyi selama beberapa hari. Setelah Xiao Chen berpikir sejenak, dia berkata, "Apakah paviliun Sabat Surgawi tidak memiliki pengaruh di kota Sihe?" Sebagai salah satu dari 3 sekte besar, Xiao Chen tidak percaya mereka akan takut pada klan bangsawan. Keduanya hanya pada skala kekuatan yang berbeda. Jika mereka bertarung dalam hal kecakapan tempur, bahkan 10 klan Si tidak akan cukup untuk mengalahkan paviliun Saber Surgawi. Dengan kekuatan mentah Heavenly Sabre Pavilion, mereka akan bisa mengalahkan si klan dengan mudah. Liu Suifeng tersenyum pahit. Kami benar-benar tidak memiliki pengaruh di kota Sihe. Pengadilan kerajaan memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap 3 ibu kota provinsi. Sangat sulit bagi ketiga sekte besar untuk menyusup ke dalamnya. Di dalam ibu kota provinsi, selain dari kekuatan terkuat penguasa kota, 3 klan bangsawan memiliki kekuatan terbesar. Karenanya, saat ini kami tidak dalam posisi yang sangat baik. Xiao Chen memperhatikan bahwa Si Feng, yang pingsan di jalan, sudah bangun dan menghilang ke suatu tempat yang tidak diketahui. Sebenarnya, dengan status mereka sebagai murid inti Heavenly Sabre Pavilion, klan Si tidak akan berani melakukan apapun pada mereka. Meski begitu, mereka tidak akan bisa menghindari meminta maaf dan menderita kerugian. Xiao Chen berkata, "Sudahlah. Mari kita tinggalkan kota sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lelang akan dimulai dalam 3 hari. Kami akan kembali untuk itu." Liu Suifeng mengangguk. Hanya itu yang bisa mereka lakukan sekarang. Untuk sementara, tidak ada solusi yang lebih baik. Dong, dong, dong. Saat mereka berdua bersiap untuk pergi, suara kuda yang bergegas datang dari jalan besar. Sekelompok budidaya klan Si melaju dengan agresif. Xiao Chen berhenti dan sedikit mengernyit. Dia berpikir bahwa Si sangat cepat. Tidak heran Si Feng berani menjadi biadab di kota Sihe. Seorang pria tua mengenakan jubah pembudidaya ketat yang memimpin kelompok turun kuda. Dia memiliki ekspresi suram saat melihat mereka. Dia perlahan maju dan menunjukkan tubuh fisik yang kuat saat dia berjalan maju. Ada tatapan tajam di matanya. Hanya berdasarkan auranya, orang bisa tahu kultivasinya tidak rendah. Orang-orang tua itu berkata kepada mereka berdua, "Siapa di antara kalian berdua yang terluka, tuan muda klan aku?" Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Seorang kultivator muda dari klan Si menunjuk ke arah Xiao Chen dan berkata, "Elder keempat, itu adalah orang di sebelah kanan." Banyak orang di pavilion Liu Xiang melihatnya. Selanjutnya, dia membuat langkah pertama. Sebuah cahaya terang muncul di mata Elder keempat si klan. Dia mengarahkan pedangnya yang tajam dan berharga ke Xiao Chen dan berkata dengan suara yang dalam, "Bisakah orang-orang dari pavilion Sabre Surgawi menggertak orang-orang di si klan aku? Tidak kusangka kamu begitu biadab di kota Sihe. Aku akan memungkinkan kamu menjelaskan diri kamu dalam 1 kalimat. Jika kamu tidak bisa, aku akan menggantikan tuan kamu untuk mendisiplinkan kamu." Liu Suifeng dengan cepat berkata, "Senior, kami tidak memiliki niat melukai tuan muda klan Si. Dia mencoba mempermalukan kita terlebih dahulu. Kami hanya..." Xiao Chen mengangkat tangannya dan menghentikan Liu Suifeng untuk berbicara lebih jauh. Tatapannya setenang air. Dia menatap pria tua itu tanpa rasa takut dan berkata, "Tidak perlu dijelaskan. Keahliannya tidak seperti biasanya. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Orang-orang si klan jelas tidak masuk akal. Jika mereka benar-benar masuk akal,
Mereka akan menjelaskan dengan bertanya kepada orang-orang di sekitar. Tidak perlu berbicara begitu banyak omong kosong. Adapun apa yang disebut penjelasan, Xiao Chen merasa bahwa itu adalah lelucon. Jelas mereka tidak bersalah. Bab 272 pada akhirnya. Mereka bahkan membuatnya terlihat seperti mereka adalah korban. Meminta penjelasan kepada Xiao Chen dan Liu Suifeng. Jika keduanya tidak dapat memberikan penjelasan yang tepat, maka mereka akan mengambil tindakan. Ini hanya logika perampok. Tidak sedikit manusiawi sama sekali. Tidak ada alasan untuk berpikir. Namun, Xiao Chen sudah belajar untuk tidak memiliki harapan karena dapat menggunakan alasan untuk menyelesaikan masalah di dunia ini. Kehidupan manusia seperti semut di dunianya. Dia yang kepalanya lebih besar benar. Pada saat ini, Clancy memiliki tinju yang lebih besar. Karenanya, mereka berada di kanan. Para pembudidaya berpengalaman di sekitar mereka berdiri diam tanpa mengatakan apa-apa. Tidak ada yang berbicara untuk Xiao Chen dan Liu Suifeng. Ini adalah contoh klasik dunia ini. Xiao Chen memiliki ekspresi yang sangat tenang saat dia mengucapkan setiap kata dengan jelas. Aku melukai Si Feng. Jika kamu ingin menyerang, silakan saja. Selama kamu tidak takut mengundang bencana ke klan Si kamu. Dengan segala cara datang dan bertarung. Mudah untuk hidup di dunia ini. Namun, tidak banyak orang yang bisa hidup dengan bermartabat. Xiao Chen selalu berpendapat bahwa kecemerlangan seorang kultivator tidak harus diungkapkan. Namun, mereka harus memiliki semangat. Apapun kondisinya, roh ini tidak bisa menghilang. Ini adalah prinsip untuk tidak menjadi sombong tetapi memiliki kebanggaan. Jika Xiao Chen menurunkan dirinya untuk menjelaskan dan meminta maaf, mengingat posisi paviliun saber surgawi, Clancy tidak akan berani melakukan apapun pada mereka berdua. Namun, jika itu terjadi, preseden akan ditetapkan dan itu akan terjadi untuk kedua kalinya. Akhirnya, mereka akan kehilangan semangat mereka sebagai pembudidaya. Begitu kecemerlangan seorang kultivator kehilangan semangatnya. Tidak peduli seberapa tinggi bakatnya dulu. Ia tidak akan pernah naik ke puncak kultivasi. Pada saat ini, Xiao Chen tidak menutupi kecemerlangannya. Auranya sangat cerah dan menyala-nyala. Mengungkapkan niat membunuh. Seluruh keberadaannya seperti pedang berharga yang terhunus. Pedang berharga ini sangat tajam. Itu menembus penghalang udara dan mencukur habis semangat mereka. Tiba-tiba, awan tak terbatas mulai berputar di langit. Ada gemuruh datang dari langit. Kekuatan guntur telah terbentuk. Apa yang sedang terjadi? Mengapa langit menjadi begitu gelap? Tiba-tiba, para pembudidaya di sekitarnya menemukan bahwa awan gelap di atas sudah menghalangi matahari. Langit langsung menjadi suram. Ini adalah kondisi guntur. Aku tidak berharap orang ini telah memahami keadaan guntur ke tingkat yang begitu dalam pada usia muda. Dia sudah bisa memanfaatkan kekuatan guntur. Ini adalah tanda negara dalam kesempurnaan kecil. Aku pernah melihat ini dari Raja Bela Diri kelas rendah. Tanpa tingkat kemampuan pemahaman tertentu, seseorang tidak akan pernah bisa memahami ini. Namun, bahkan dengan keadaan guntur kesempurnaan kecilnya, dia masih belum cocok untuk tetua keempat si klan. Orang tua ini sudah mencapai puncak Saint Martial bertahun-tahun yang lalu. Meskipun dia bukan Raja Bela Diri, jarang ada orang di dunia martial Saint yang cocok dengannya. Ketika tetua keempat si klan melihat Xiao Chen dengan auranya yang melonjak, dia merasa bahwa ini adalah masalah yang tidak bisa dia hindari lagi. Adapun untuk berurusan dengan generasi muda dari berbagai kekuatan, generasi yang lebih tua memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Selama tidak ada yang mati, mereka tidak akan bergerak. Si klan awalnya tidak berencana untuk bergerak. Namun, mereka mendengar bahwa Si Feng diusir ke jalan-jalan dari Liuxiang Pavilion dari Heavenly Sabre Pavilion. Sebagai salah satu dari 3 klan bangsawan, kepala klan Si merasa malu. Jika berita ini menyebar, itu akan merusak reputasi klan Si di kota Sihe. Oleh karena itu,
Dia membiarkan tetua keempat memimpin sekelompok orang untuk berurusan dengan ini. Masalah ini akan diselesaikan selama Xiao Chen bersedia mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Elder keempat si klan tidak mengharapkan karakter Xiao Chen begitu keras. Dia tidak mau menjelaskan masalah ini sama sekali dan menantangnya di depan semua orang. Ini membuat bergerak maju atau mundur sulit baginya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, tetua keempat klan Si tahu bahwa jika dia mundur, mereka akan benar-benar dipermalukan. Elder keempat si klan mengambil keputusan dan berkata dengan suara dingin. Hanya junior yang tidak signifikan namun kamu berani mengucapkan kata-kata biadab seperti itu. Kamu benar-benar tidak tahu ketinggian surga. Aku akan mendisiplinkan kamu hari ini. Tetua keempat melambaikan tangannya dan menghunus pedangnya. Lalu dia mengirim pedang tajam ke Xiao Chen. Pedang Qi ini jauh lebih tajam dari pedang Qi biasa. Diam-diam mengiris udara seperti air. Deru guntur bergema di udara. Xiao Chen juga mengirimkan pedang ungu Qi yang terbentuk dari petir pada pedang yang dikirim Qi keempat. Sial, pedang Qi dan pedang Qi berselisih. Tidak ada yang memberi jalan dan mereka saling mendorong dengan intens. Keadaan guntur Xiao Chen dimasukkan ke dalam pedang Qi yang berkedip-kedip dengan listrik yang gemilang. Mengeluarkan suara zizi. Dengan mengandalkan pada keuntungan negara, pedang Qi Chen Xiao mampu memaksa hasil imbang dengan pedang Qi yang dipraktikkan hingga batasnya. Elder keempat si klan agak terkejut. Dia tersenyum dan berkata, sebelum suatu negara mencapai kesempurnaan hebat, itu hanya metode yang tidak ortodoks. Aku akan menjatuhkanmu dalam 10 gerakan. Setelah tetua keempat si klan berbicara, dia mengambil langkah ke depan. Dia mengayunkan pedangnya ke atas dan duri tajam keluar dari tanah dan menuju ke Xiao Chen. Setiap lonjakan tajam memiliki panjang 2 meter dan sangat tajam. Jika itu menyerang Xiao Chen, bahkan jika dia tidak terluka parah, kulitnya akan tercabik-cabik. Kecepatan paku batu itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu telah tiba sebelum Xiao Chen. Xiao Chen memperhatikan ketinggian paku batu. Tingginya hanya sekitar 2 meter. Meskipun paku batu telah diperpanjang untuk jarak yang jauh, jika dia menggunakan Azure Dragon Cloud Soaring Art, dia akan dapat melompat dengan mudah. Xiao Chen mendorong kakinya dari tanah dan melayang ke udara. Dia menyebarkan keadaan guntur dan meluncurkan dirinya di Elder keempat si klan. Ketika tetua keempat melihat Xiao Chen di udara, dia mengungkapkan senyum senang. Dia berkata, aku tahu kamu pasti akan melompat ke udara dan tidak memilih untuk mundur. Puci, puci. Saat tetua keempat berbicara, paku batu di tanah keluar dan meluncur ke Xiao Chen. Mereka sangat cepat, hampir dengan kecepatan suara dan mereka mengeluarkan suara keras saat mereka terbang. Xiao Chen kaget. Dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Tidak ada waktu untuk berpikir. Dia berteriak dan ilusi gunung muncul di atas sebelum bergabung dengan pedang. Pukulan fatal Lonelipik, Xiao Chen mundur dan energi berputar diluncurkan ke udara. Itu seperti ada gunung sungguhan jatuh dari langit dengan banyak kekuatan. Bang, 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 terdengar suara keras dan duri-duri batu di udara semuanya dipotong-potong. Pecahan batu itu terbang dan jatuh ke tanah seperti hujan. Sosok dengan pedang menembus hujan batu. Dimanapun dia lewat, batu-batu itu hancur menjadi bubuk, memenuhi langit dengan debu. Mata Xiao Chen sangat tajam. Ketika dia melihat debu memenuhi udara, Lunar Shadow Sabre menembus seperti kilat. Sial, sepertinya Lunar Shadow Sabre telah menabrak batu yang keras. Ketika Xiao Chen menusuk, dia pulih dengan banyak kekuatan. Dia segera kehilangan keseimbangan di udara saat dia jatuh ke tanah dengan cepat. Suara tetua keempat berasal dari debu. Dia tertawa dingin dan berkata, roh bela diri aku telah mencapai kesempurnaan hebat. Ini adalah mimpi bodoh jika kamu ingin menghancurkan pertahanan aku dengan kondisi guntur kamu yang lemah. Panah pemisah batu, tetua keempat berteriak dan garis batu cian yang tak terhitung menyebar ke seluruh pedangnya.
Detik berikutnya, semua garis berkumpul di ujung pedang. Ada ledakan keras. Pusaran air cian besar muncul di ujung pedang. Dari pusat pusaran air, batu cian terbang keluar sebagai panah yang tajam. Kemudian terbang dengan cepat ke Xiao Chen yang jatuh. Ci. Saat panah menembus udara, panah itu mengeluarkan ledakan sonik yang menusuk. Ledakan di udara menciptakan banyak fluktuasi. Banyak riak muncul di udara seperti permukaan air. Xiao Chen perlahan turun dan menyaksikan panah cian. Ekspresinya setenang sebelumnya. Awan abadi-abadi. Xiao Chen mengedarkan esensnya dan menggunakan kondisi awan. Setelah beberapa saat, gumpalan awan besar melayang di sekitar Xiao Chen. Boom, deru guntur bergema. Sepotong kecil saber ungu Qi membelah lapisan awan. Terbang sangat cepat di panah cian. Benang halus bergerak dalam sekejap seperti lampu warna-warni, begitu cepat sehingga tampak tidak nyata. Momen berikutnya sangat tenang. Tidak ada yang terjadi sama sekali. Panah cian yang dikirim tetua keempat masih membuat ledakan sonik yang menusuk di udara saat terbang ke Xiao Chen. Sepertinya itu akan segera mengenai Xiao Chen, yang sudah mendarat. Tetua keempat mendengus dan berkata, "Aku pikir kamu adalah karakter yang kuat. Kamu hanya begitu-begitu saja. Bahkan jika aku membunuhmu, paviliun saber surgawi tidak akan bergerak untukmu." Ketika para pembudidaya di sekitarnya menyaksikan panah cian semakin dekat, mereka semua berpikir itu sangat disayangkan. Pada titik ini, Xiao Chen tidak lagi punya cara untuk melarikan diri. Dia hanya bisa bertahan secara pasif terhadap serangan bertenaga penuh dari puncak martial Saint ini. Ini adalah sesuatu yang bahkan Raja Bela Diri tidak akan berani melawan. Tidak peduli seberapa kuat Xiao Chen. Sebagai Saint martial kelas rendah, akan bodoh untuk mencoba dan memblokir langkah ini. Itu tidak mungkin. Panah cian sudah kurang dari 1 meter dari wajah Xiao Chen. Angin dari panah menyebabkan rambut Xiao Chen ditiup kembali. Xiao Chen mengangkat lunar shadow saber di tangannya dan berteriak, meledak. Benang ungu yang semula menghilang tiba-tiba muncul kembali. Seketika Xiao Chen berbicara, benang halus itu melebar seperti sekat air. Panah cian di depannya meledak dan mengisi udara dengan pecahan batu, menghilang dari udara. Di ujung utasnya adalah tetua keempat si klan yang ada di udara. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan bergerak seperti itu. Puci. Tetua keempat memuntahkan seteguk darah. Pakaian di depan dadanya diledakkan untuk dilupakan. Ada lubang kecil di batu cian yang menutupi seluruh tubuhnya. Darah mengalir keluar dari lubang tanpa henti. Meskipun lukanya kecil, listrik di sana anehnya kuat. Itu mengeluarkan suara zizi, mencegah luka dari penyembuhan. Listrik ungu bergerak dengan kacau di udara. Kadang-kadang, beberapa di antaranya akan jatuh ke tanah dan meledak, menciptakan lubang yang dalam. Xiao Chen menginjak tanah. Tubuhnya tidak terluka. Dia melambaikan tangannya dan semua listrik yang tersisa di udara berkumpul di telapak tangannya. Listrik yang terkumpul berubah menjadi bola api ungu listrik yang terbakar dengan sangat ganas. Setelah itu, Xiao Chen melempar bola yang elder keempat. Tetua keempat terluka dan tidak bisa menghindar tepat waktu. Dia hanya bisa membuang pedangnya dan membuat lingkaran dengan tangannya, pusaran air cian dikondensasi. Bang, ketika api listrik bertemu dengan pusaran air, itu mengeluarkan suara gemuruh. Energi aneh datang dari pusaran air dan mengisap api listrik yang mengerikan. Tetua keempat menyebarkan pusaran air di tangannya sebelum jatuh ke tanah dengan kulit pucat. Darah terus menyembur keluar dari luka di dadanya. Sial! Aku meremehkan keadaan guntur anak ini. Jika aku menggunakan esens sedikit lebih banyak, aku akan dapat memblokir serangan sebelumnya. Tetua keempat berkata pada dirinya sendiri, merasa sangat benci. Bab 273 Kekuatan roh bela diri bawaan-bawaan memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pembudidaya biasa. Pusaran air cian itu berhasil Chen berpikir dalam hati. Meskipun ini hanyalah lemparan biasa dari Purple Thunder True Fire,
Kemenangan ada di tangan orang yang lebih cepat. Akan sangat sulit bagi orang biasa untuk menghindari ini. Lawan Xiao Chen mampu memblokir ini meskipun terluka. Ini membuktikan bahwa dia tidak sederhana. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Pergi dan tangkap kedua bocah ini. Tetua keempat si klan berteriak dengan marah ketika dia melihat lukanya yang sepertinya tidak menutup. Para pembudidaya klan Si lainnya segera turun dari kuda mereka dan menuju ke Xiao Chen dan Liu Suifeng dengan niat membunuh yang melonjak. Xiao Chen melirik mereka dengan cepat dan menghitungnya. Sekitar 100 orang mengelilinginya. Ada 15 Saint martial kelas rendah dan sisanya puncak martial Grandmaster. Dari banyak dari mereka, setidaknya setengah dari mereka memiliki roh martial dari klan Si yang diwariskan. Bahkan jika kelompok orang ini akan melawan Raja Bela Diri, mereka masih memiliki peluang kemenangan 50%. Xiao Chen menggenggam gagang pedang dengan erat dan berkata kepada Liu Suifeng, "Aku akan mengawasi punggung kita. Temukan kesempatan untuk pergi kapan saja." Ketika Liu Suifeng mendengar ini, dia agak terpana. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Meskipun aku tidak terlalu kuat, aku masih sadar bahwa kamu tidak memiliki banyak peluang kemenangan melawan orang-orang ini." Weng, sebelum Liu Suifeng selesai berbicara, gebrakan datang dari pedang di langit. Suara itu awalnya begitu lembut sehingga tidak bisa didengar. Kemudian, perlahan dan perlahan menjadi lebih keras sampai seperti guntur, menyebabkan gendang telinga semua orang terguncang. Wajah Liu Suifeng bersinar dengan gembira. Dia tersenyum dan berkata, "Itu Yun Kexin, putri tertua dari kepala klan Yun. Pengaruh Yun Clan di kota Sihe tidak kalah dengan Si Clan. Kita harus baik-baik saja sekarang." Ledakan, The Heaven Ranking Roaming Dragon Saber turun dari langit. Setelah itu, ia terkubur di tanah dan jalanan bergetar. Daun kristal tembus cahaya perlahan melayang turun sebelum menghilang. Setelah itu, seseorang dengan pakaian putih muncul. Itu adalah Yun Kexin. Dia mengeluarkan Roaming Dragon Sabre dan mengarahkannya ke orang-orang Si Clan. Begitu pedang itu meninggalkan tanah, bumi mulai bergetar. Elder keempat Si Clan akhirnya menghentikan pendarahan. Ketika dia melihat Yun Kexin tiba-tiba muncul, dia berkata dengan keras, "Gadis dari klan Yun, ini bukan urusanmu. Tolong buat jalan." Yun Kexin memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Tetua Si, kamu akan berlebihan." The Elder keempat Si Clan memerah. Dia tahu bahwa Yun Kexin merujuk kepadanya bahwa dia akan menentang perjanjian untuk tidak mengambil tindakan terhadap generasi muda. Jika ini dikatakan oleh seorang tetua di klan Yun, tetua keempat klan Si tidak akan membantah itu. Dia hanya akan merasa malu. Namun, karena itu dikatakan oleh Yun Kexin, dia merasa lebih marah. "Sejak kapan giliran gadis sepertimu untuk menguliahi aku? Kamu tidak memenuhi syarat. Buka jalan sekarang, berhentilah menghalangi pekerjaan Si Clan aku." Dong, 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 kebuntuan berlanjut di jalan sampai suara kuda terdengar. Para pembudidaya klan Yun akhirnya tiba. Yang memimpin mereka adalah pria parubaya. Dia turun dari kudanya dan perlahan-lahan berjalan ke Elder keempat Si Clan dengan langkah panjang. Aura mengerikan menekan tetua keempat Si Clan dengan kejam. Sense spiritual Xiao Chen menangkap aura ini. Xiao Chen berpikir dalam keheranan. Ini adalah aura dari Raja Bela Diri Medial Grade. Dia tidak bisa membantu tetapi membiarkan tatapannya tetap ada di wajah pria parubaya ini. Pria parubaya ini tidak lebih dari 40. Dia memiliki aura yang luar biasa dan ekspresi serius dan tegas. Matanya dipenuhi cahaya ketika dia berkata dengan dingin, "Jika anak aku tidak memenuhi syarat, apakah aku memiliki kualifikasi untuk memberi kuliah kepada kamu?" Di depan aura yang bergelombang ini, Elder keempat Si Clan merasa agak sulit untuk bernapas. Wajahnya yang pucat terlihat sangat tidak sedap dipandang. Tetua keempat klan Si tidak mengharapkan kepala klan Yun, Yun Youji, untuk datang secara pribadi atas masalah ini. Di depan kekuatan absolut seperti itu,
Bagaimana mungkin dia berani marah sama sekali? Elder keempat si klan tersenyum malu. Klan Het Yun. Klan Het kami secara pribadi memerintahkan kami untuk memastikan kedua orang ini meminta maaf kepada si klan kami. Aku harap. Enyahlah, Yun Youji tanpa ekspresi. Sebelum Elder keempat si klan bisa selesai, Yun Youji memarahinya. Kamu lebih baik enyahlah sebelum aku marah. Jika si yang bersikeras meminta maaf, aku bisa menemaninya untuk melihat Tuan Kota. Kita bisa membiarkan dia memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah, serta siapa yang harus meminta maaf. Wajah tetua keempat benar-benar merah. Dia tidak mengharapkan kepala klan Yun untuk tidak memberinya wajah apapun. Dia melemparkan tangannya ke samping dan berkata, Yun Youji, jaga dirimu sendiri. Setelah dia berbicara, dia memimpin para pembudidaya klan Si untuk meninggalkan tempat ini dengan cepat. Kali ini, klan Si benar-benar kehilangan semua wajah. Sebelumnya, Si Feng dibuang ke jalan-jalan. Sekarang, Adler keempat takut dengan kalimat dari Yun Youji. Tidak mungkin reputasi mereka tidak rusak. Setelah Yun Youji melihat bahwa mereka sudah jauh, dia mengabaikan mereka dan berbalik untuk menghadapi Xiao Chen. Dia berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Kamu pasti Ye Chen. Kexin menyebutkan kamu sebelumnya. Kamu memang pemuda yang heroik. Ayo. Kalian berdua harus mengikutiku ke Yun Residence. Tidak ada yang akan mengganggu kamu di sana. Sampai di lantai 3 pavilion Liu Xiang, Mu Yang Sui bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat Xiao Chen bersama dengan klan Yun. Si Feng, kamu mungkin masih tidak tahu siapa yang telah kamu sakiti. Sepertinya Istana Semangat Malam harus mempertimbangkan kembali kerjasama kita dengan si klan. Saudari seniormu, seberapa kuat orang ini sebenarnya? Mengapa aku merasa bahwa kami tidak bisa menolak sama sekali di depannya? Alam kultivasi kami jelas serupa. Mengapa demikian? Seorang murid Night Spirit Palace bertanya. Mu Yang Sui berpikir sejenak sebelum berkata. Ranah kultivasi bukan satu-satunya indikator kecakapan tempur seorang penanam. Kecakapan tempur sejati seorang kultivator meliputi ranah kultivasi mereka dan tingkat dan peringkat dari semua teknik bela diri mereka, teknik gerakan, serta teknik kultivasi. Selain itu, ada juga pemahaman negara dalam teknik bela diri mereka. Akhirnya, ada juga beberapa faktor eksternal seperti spirit weapon, battle armor, dan secret treasures. Semua ini ditambahkan bersama-sama membentuk kecakapan tempur sejati seorang kultivator. Semua teknik bela diri, teknik kultivasi, dan teknik gerakannya setidaknya memiliki peringkat Earth level superior. Selain itu, ia memiliki tubuh fisik yang kuat dan pemahaman tentang keadaan. Dalam hal kecakapan tempur, bahkan 10 dari kalian tidak akan cocok untuknya. Orang itu merasa agak tidak percaya. Menurut kata-katamu, bahkan First Senior Brother tidak cocok untuknya. Mu Yang Sui tersenyum tipis dan berkata, kultivasi Mu Cheng Sui lebih tinggi dari miliknya. Teknik bela diri, teknik gerakan, dan teknik kultivasi tidak lebih lemah dari keduanya. Hal yang hilang darinya adalah kekuatan tubuh fisik. Jika mereka berdua bertarung, peluang kemenangan mereka masing-masing adalah 50-50. Orang lain berkata, saudari seniormu, aku pikir kamu melebih-lebihkan dia. Dari apa yang aku lihat sebelumnya, dia sepertinya tidak bisa melakukan apapun pada kakak senior. Dia jelas bukan tandingan kakak senior pertama. Mu Yang Sui berkata dengan lembut. 3 hari kemudian, Mu Cheng Sui akan berpartisipasi dalam pelelangan itu juga. Jika aku menebak dengan benar, orang ini juga ada di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Pada saat itu, kita akan tahu siapa yang lebih kuat. Di halaman kecil di Yun Residence, kota Sihe, Xiao Chen dan Yun Kexin duduk di meja batu. Dia menempatkan Roaming Dragon Sabre di tangannya di atas meja batu. Kemudian, dia menatap Xiao Chen dan berkata, terima kasih atas Roaming Dragon Sabre kamu.
Itu membantu aku mendapatkan status penerus Yun Clan. Senjata roh dapat meningkatkan kekuatan serangan kultivator. Namun, semakin tinggi wilayah kultivasi, semakin lemah efek item eksternal. Senjata roh peringkat besar dapat meningkatkan kecakapan menyerang dari master bela diri sebesar 20%. Namun, untuk Saint Martial, itu bahkan tidak akan menaikkannya hingga 10%. Hanya senjata roh peringkat bumi dan di atasnya yang dapat meningkatkan kecakapan menyerang Martial Saint sebesar 20%. Selain itu, senjata roh peringkat surga tingkat rendah akan mampu meningkatkan kecakapan menyerang Saint Martial sebesar 50%. Jika kekuatan Yun Kexin dinaikkan sebesar 50%, seorang Martial Saint superior biasa tidak akan cocok untuknya. Yun Kexin menyaksikan Xiao Chen menempatkan Roaming Dragon Sabre ke cincin semesta. Kemudian dia bertanya dengan cara menyelidik. Aku menemukan bahwa pedang kamu hanya senjata roh peringkat bumi tingkat rendah. Kenapa kamu tidak menggunakan senjata roh peringkat surga ini? Saat ini, Roaming Dragon Sabre memang lebih kuat dari Lunar Shadow Saber. Namun, Xiao Chen tidak memiliki niat untuk menggunakan Roaming Dragon Sabre. Ini karena Lunar Shadow Saber memiliki potensi jauh lebih besar daripada Roaming Dragon Sabre. Senjata Subdivine masa depan versus senjata roh peringkat surga. Xiao Chen tahu yang harus ia pilih. Selain itu, dia sudah mengembangkan beberapa perasaan khusus untuk Lunar Shadow Sabre. Perasaan seperti itu akan sulit untuk dilewati dalam kehidupan ini. Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Aku mungkin terbiasa. Aku hanya mendapatkan Roaming Dragon Saber secara kebetulan. Pada akhirnya, aku tidak bisa menggunakannya semulus yang aku bisa dengan Lunar Shadow Saber." Ketika Yun Kexin mendengar ini, dia merasakan sukacita di hatinya. Dia berkata, "Jika mungkin, aku ingin membeli senjata peringkat surga ini. Apakah kamu memiliki niat untuk menjualnya?" Xiao Chen agak terpana. Dia tidak mengerti mengapa Yun Kexin ingin membeli Roaming Dragon Sabre. Meskipun tidak ada senjata roh peringkat langit yang baru di benua Tianwu selama beberapa ratus tahun, masih ada banyak senjata roh peringkat langit. Jika tidak ada kecelakaan, tidak akan ada masalah bagi senjata roh peringkat surga untuk bertahan selama ribuan tahun, mengingat kualitasnya. Pada akhirnya, Roaming Dragon Sabre hanya senjata roh peringkat surga tingkat rendah. Setelah seseorang menjadi raja bela diri, itu tidak akan sangat berguna lagi. Dengan bakat Yun Kexin, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk maju ke Martial King. Pada saat itu, tidak ada gunanya untuk membeli senjata roh peringkat surga lainnya. Xiao Chen merasa curiga jadi dia bertanya, "Apakah kamu yakin ingin membeli senjata roh peringkat surga ini?" Yun Kexin mengangguk dengan serius. "Ya, kamu bisa mengajukan penawaran. Sebagai penerus klan Yun, jumlah sumber daya yang aku miliki sekarang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Aku tidak akan membiarkan kamu menderita kerugian." Sikap Yun Kexin sangat tegas, bahkan membuat Xiao Chen ragu. Xiao Chen tidak bisa benar-benar menggunakan Roaming Dragon Sabre ini. Dia hanya bisa menyimpannya sebagai senjata cadangan. Jika harganya tepat, tidak ada masalah dengan menjualnya. Namun, ini tampak sangat luar biasa, menyulitkan Xiao Chen untuk membuat keputusan. Mungkinkah ada rahasia di dalam Roaming Dragon Sabre yang tidak dia ketahui? Ketika Yun Kexin melihat Xiao Chen ragu, dia melanjutkan, "Kakak Ye, apakah kamu tahu barang apa yang paling menarik dalam pelelangan ini?" Xiao Chen berkata, "Dalam pelelangan Linlang Pavilion sekali dalam 1 dekade, mereka akan mengeluarkan beberapa manual yang berharga, battle armor tingkat tinggi, spirit weapons, atau beberapa harta karun alami, bukan? Mungkinkah ada hal lain selain ini?" Yun Kexin berkata dengan tenang, "Ini hanya barang-barang dasar. Sorotan terbesar lelang ini adalah harta karun rahasia." Xiao Chen merasa itu mencurigakan. "Apakah kamu mengatakan secret treasure? Setiap pelelangan tampaknya memiliki itu. Jumlah mereka hanya sedikit." Ye Kexin menjelaskan, "Kali ini berbeda.
Ketika medan perang iblis di tanah sunyi terbuka, beberapa orang menemukan banyak harta karun rahasia lengkap di sana. Setiap lelang kali ini akan memiliki setidaknya satu harta karun rahasia lengkap di setiap putaran. Harta karun rahasia lengkap, pikir Xiao Chen. Dia terus merenung. Metode produksi treasures rahasia dari era kuno telah hilang sudah. Meskipun ada banyak harta karun rahasia yang diturunkan, banyak dari mereka tidak lengkap. Sebagian besar dari mereka memiliki sejumlah kerusakan pada tanda-tanda formasi di dalamnya.